Hai Sobat Telur, berjumpa kembali dalam tayangan menarik di YPWB Channel. Dalam perjalanan menarik kali ini kita akan menuju ke Sumber Botorobo. Lalu tidak jauh dari lokasi kita akan menuju ke Sumber Nagan. Lokasi berada di Dusun Biru RT 08 RW 03 Singosari, Malang. Warga setempat menyebutnya Botorobo. Berada persis di bawah Sumber Nagan, bahkan berada dalam satu aliran sungai. Untuk mencapai Botorobo harus melewati jalan setapak menukik turun sekitar 15 meter. Terdapat bongkahan batu besar yang mendasari penyebutan tempat ini. Terdapat juga pohon besar dan kolam kecil berada di lokasi yang mengesankan sakral. Jadi kita harus melewati jalan perkampungan ini lur. Memang akses hanya sepeda motor. Karena sulitnya lokasi yang akan kita tuju, tempat ini menjadi sangat istimewa dan unik. Terisolasi dari hiruk pikuknya kota Malang, sehingga tidak diketahui masyarakat luas. Kita berpetualang bersama Mas Gatot Codolur. Motor kita titipkan kepada warga. Selanjutnya kita menuju ke lokasi sekitar 100 meter dengan jalan kaki bosku. Kalau 100 meter kita memaksa menggunakan motor, iso nglundung lur. Inilah yang disebut dengan Sumber Botorobo lur. Yang menjadikan tempat ini unik adalah musola dengan bangunan yang hampir rubuh kala itu. Namun sekarang sudah direnovasi dengan sangat cantik oleh warga sekitar. Kesan sakral di tempat ini terasa sangat kuat. Namun keindahan alamnya begitu terjaga dan terawat lur. Sampai sekarang masih dirawat oleh salah satu komunitas pemuda sekitar yang menamai dirinya Pelangi Singosari. Mereka secara berkala membersihkan musola di Botorobo dengan peralatan seadanya. Tak ada sumber tertulis tentang area ini. Hanya sumber sejarah secara lisan sebagai sumber data yang ada. Dan memang benar ini sangat menarik lur. Jadi memang suasananya istimewa seperti ini lur. Ya tempat syahdu seperti ini yang kita cari. Karena ini di lingkungan padat penduduk. Jadi lokasinya agak menepi lur ini lur. Menepi. Masuk Kabupaten Malang ya? Ya Kabupaten Malang. Ayo kita meluncur. Meluncur. Amit Bang nggih. Lagi berwudu lur, mau jalan sholat asar. Nikmati suasana hutan bambu. Dengan adanya musola yang kuno dan direnovasi, begitupun juga dengan adanya sumber mata air, dengan keistimewaan berudara sejuk disertai semilir angin dari rimbunnya pohon yang asri, air yang terdapat di kolam dan bilik pun sangat menyegarkan dan jernih. Jika dilihat dari keberadaan musola, besar kemungkinan dulunya musola digunakan sebagai tempat syiar Islam di desa Gunung Rejo, khususnya Dusun Biru lur. Pada masa Kerajaan Singosari berdiri sebagai cikar bakal dari Kerajaan Majapahit bosku. Di samping musola, Sumber Botorobo, ada kolam ini mas yo, fish pond. Jernih air sumbernya ini. Bisa kalian lihat kejernihan air di fish pond ini lur. Kalau kita katakan ini sebagai kolam dekat musola. Air ini juga dialirkan ke tempat wudhu lur. Dipakai untuk berwudhu sebelum sholat. Mengalir langsung dari mata air. Jika lokasi ini berada di Singosari, maka ini masuk ke lereng-lereng Gunung Arjuno. Kalau kalian main ke sini akan terasa berada di masa lampau lur. Tempat sakral ya, terasa sangat sakral banget berada di sini. Akibat atmosfer yang sangat tenang dan menyenangkan. Botorobo memiliki nilai historis tersendiri bagi warga Singosari, khususnya Dusun Biru lur. Tak sedikit yang berkunjung ke Botorobo karena percaya akan hal mistis yang tersembunyi di dalamnya. Dari tempat ini pula toponimi, sejarah penamaan suatu daerah, Dusun Biru berasal. Warga desa meyakini asal muasal nama Dusun Biru berasal dari warna air yang sangat biru di Botorobo ini lur. Air ini mengalir dari sumber mata air di atasnya yaitu Sumber Nagan. Kalau kalian tidak percaya bisa cek langsung. Lah ini pemandangan bawah airnya terlihat sangat biru. Ini tanpa filter lur, asli banget. Bagaimana? Sangat menarik sekali kan petualangan kita hari ini? Hal ini menjadi sangat menarik karena jika dinilai dari sejarahnya, Singosari zaman kuno merupakan salah satu kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada di Jawa Timur. Bahkan dapat dikatakan Singosari menjadi embrio Nusantara jika dilihat dari hubungannya dengan Kerajaan Majapahit. Catat lur, ini salah satu pelajaran penting dalam sejarah Indonesia bosku. Dan ternyata terdapat tempat syiar agama Islam di Singosari yang warga sekitar mempercayai disebarkan oleh Mbah Ghazali, di mana kerajaan Singosari berbentuk Hindu terbesar yang pernah ada di Jawa Timur. Dan dari Botorobo dan Singosari kita dapat belajar banyak hal. Salah satunya adalah toleransi antar umat beragama. Mantap bosku.
Dari sumber Botorubuh, kita sekarang jalan kaki menuju ke Sumber Nagan, jarak sekitar 200 meter. Melewati jalur single track yang bisa dipakai untuk goes lur. Kita melewati rimbunnya bambu. Jika terlihat rimbun seperti ini, bisa kita katakan ini adalah hutan bambu bosku. Saya dan Mas Yodol terus melangkah maju. Udara memang benar-benar terasa sejuk dan menyenangkan. Apalagi nang atiku lur, terasa plong banget lur. Adem ayem. Dari sini terlihat musola di Sumber Nagan bosku. Terlihat dari jarak 10 meter itu adalah tempat beribadah sholat. Seperti apa sih menariknya Sumber Nagan? Ayo kita meluncur. Perlu kalian ketahui, Sumber Nagan ini berada di tepi dari Sungai Kelampok, sama halnya dengan sumber Botorubuh. Menurut literasi, jika menengok kembali ke masa kerajaan Singosari, Empu Gandring adalah salah satu pesohor dengan keris legendanya. Ia pernah membuat sebuah keris perintah Ken Arok yang akhirnya memakan banyak korban. Keris pesanan Ken Arok ini konon belum siap untuk digunakan. Karena merasa sudah melebihi tenggat waktu, Ken Arok pun nekat mengambil paksa keris itu dan membunuh Empu Gandring. Dalam keadaan sekaratnya, Empu Gandring mengutuk keris tersebut akan memakan 7 nyawa keturunan Ken Arok. Namun dalam perjalanannya, keris tersebut nyatanya menjadi alat pembunuhannya secara berturut-turut, membunuh Tunggul Ametung, Kebo Ijo, Ken Arok, Anusopati, Ki Pengalasan, dan Toh Jaya. Keenam orang ini pun sama sekali bukan keturunan Ken Arok seperti kutukan Empu Gandring. Sebelum membunuh orang ketujuh, hingga kini keberadaan keris ini masih menjadi misteri bosku. Lalu apa hubungannya Empu Gandring dengan Sumber Biru dan Sumber Nagan bosku? Konon kedua sumber ini menjadi tempat Empu Gandring mensucikan keris-kerisnya. Sumber dengan air yang mengalir sepanjang tahun ini menjadi tempat yang sakral. Dalam mensucikan keris, mula-mula Empu Gandring ke sumber Botorubuh lalu mensucikannya ke Sumber Nagan lur. Jika kalian sobat lur datang ke tempat ini, kalian akan merasakan sensasi kembali ke masa silam, kembali ke suasana kerajaan zaman dulu, seperti yang saya rasakan saat ini lur. Mantap. Saat ini sumber air yang kondisinya berupa 3 gerojokan air yang disalurkan oleh pipa yang ditanam di sebuah batu itu sudah dikenal oleh berbagai warga di wilayah Jawa Timur, terutama bagi yang senang dengan ritual penyucian. Jadi Sumber Nagan ini sangat terkenal bosku. Konon beberapa pemimpin daerah di Indonesia juga pernah mendatangi sumber ini secara khusus. Beberapa pengunjung kerap melakukan ritual khusus dan membawa airnya pulang. Yo jelas sehat lur, wong banyune asli teko Gunung Arjuna. Terlepas dari ritual apapun dan tuah yang menempel dengan Sumber Nagan, kemampuan warga sekitar untuk bisa mengemas dan menjaga budaya, ritual kepercayaan dan toleransi terbukti mampu mempertahankan kelestarian dari Sumber Nagan ini lur. Jadi Malang Raya memang sangat istimewa bosku. Jika kalian mempelajari sejarah, maka cikal bakal dari kerajaan Majapahit adalah Singosari. Pusat peradaban Nusantara dan Indonesia iki yo aslinya ono di Malang Raya iki lur. Di Sumber Nagan, saya dan Mas Gatot sangat diapresiasi dan di welcome-kan lur. Mbuh apa welcome kan yo. Pokoknya disambut baik oleh warga sekitar. Mantap. Berdiskusi dan menggali banyak informasi tentang Sumber Nagan dan Botorubuh lur. Dinone kapan rencananya? Ya tergantung nih sing buka pertama. Iki lho ri, ono himbauane warga. Kesane napa Pak De? Nah, kesane kayak dijek Gresik. Nah, lama terjamin itu nih. Istimewa Pak. Jadi keamanan itu nomor 1. Intinya cek gak digawe sing aneh-aneh nggih Pak. Nah, iya Pak. Rungokno lur. Salam Mas ini kali Pak Sinten. Mas Agus. Mas Agus. Niki Mas Sinten. Mas Saiful. Mas Saiful. Niki Pak Sinten namit. Pak Sutaji. Pak Sutaji. Pak De. Pak De gawe. Aku ngedan ding. Pak Sinten. Pak Mul iki Mas Sinten. Alip. Mas Alip. Lah niki amit Pak Sinten niki. Pak Jumari. Pak Jumari iki lur. Masyarakat melakukan swadaya mandiri. Nggih Pak. Oh iya. Gawe ngrumat Sumber Nagan. Dadi lek ana Sumber Nagan ojo nyampah. Terus kudu amit-amit izin dhisik. Nggih, Pak. Bener. Terus iki keamane ya dijogo temenan karo Pak De iki. Prene oleh tapi sampahe dibuang sembarangan. Gowon mulih meneh nggih, Pak. Yo iso diobong. Gowon mulih. Ya aja nek diobong tetep ngrusuhi. Cek digo mulih meneh. Yo go mulih tok anak tong sampahe. Nggih. Pak De, kula pamit. Pun matur nuwun. Nggih, rahayu. Pun assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Monggo Pak nggih. Monggo. Keturutan. Terima kasih Pak terapi pijatnya. Istimewa lur. Jadi di sini memang sangat recommended, sumber mata airnya benar-benar alami dan kalian harus tetap menjaga kelestarian alam. Ora oleh digawe sampai naik dewe. Soalnya ini sumber mata air benar-benar istimewa. Oke, ayo kita meluncur OTW pulang karena waktu kita mepet. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Ya Allah Tuhan, tolong hamba-Mu, hamba yang rindu pada Nabi-Mu. Sembuhkan rindu hatiku, walau memandang dalam mimpiku, walau memandang dalam mimpiku. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Inilah pesan dari gurumu, pesan bertakwa, menuntut ilmu. Carilah bekal untuk dirimu, mati tak sesal dalam kuburmu, mati tak sesal dalam kuburmu. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Anak dan istri, harta untukmu, amanah Tuhan ada padamu. Jangan kau lupa semua itu.